kita itu lebih lagi, saya pribadi juga lebih dekat lagi sama marwahnya khususnya kalau mau ke arah sana. Kita harus melakukan proses pembicaraan-pembicaraan yang lebih khusus lagi. Saya juga harus juga menempuh dan mendapatkan ya istilahnya sukaridonya orang tua dari Marwah, Marwah juga dari orang tua saya seperti itu. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang lebih dalam itu juga masih banyak yang belum diambil. Atta Lareksya tak muda lagi. Usianya sudah 38 tahun. Kala dirinya masih sendiri, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Atta Larik tak juga segera menikah. Jodoh memang tak bisa dipaksa. Setelah lama menanti, Atta Larik akhirnya dipertemukan dengan seorang bidadari. Di sinetron Putri yang Ditukar, Atta Larik bersua dengan Sania. Usianya jelas tak muda lagi. Namun demikian, Atta Larik memang memiliki bakat dan sejuta daya pikat. Setelah sempat melanglang buana ke negeri Paman Sam untuk menimba ilmu di dunia modeling dan akting, Atta Larik akhirnya pulang ke Indonesia. Di tanah air, kedatangannya disambut hangat. Ia ditawari membintangi sinetron Putri yang Ditukar bersama artis remaja Nikita Willy. Meski gagal untuk menjadi seorang aktor di Amerika, namun Atta Larik bangga karena bisa memanfaatkan ilmunya di tanah air. Saya baru balik dari Amerika 2 tahun berpendidikan di sana. Itu ternyata emang nggak mudah, karena saya udah dari lahir dan besar di Indonesia. Saya punya aksen bahasa segala macam, itu adalah kendala terbesar buat mereka. Saya ikut audition di sana, itu kendala terbesar yang harus saya tutup kayak begitu. Dan ternyata kalau saya mau berbagi di sana, kemungkinan itu besar sekali untuk di internasional. Asal kita mampu harus menunjukkan gitu loh. Di sana nggak ada main-main, profesional sekali. Jadi kalau memang berbakat ya tunjukin bakat kamu. Perjuangannya menimba ilmu ke Amerika jelas tidak sia-sia. Selama setahun lebih, sinetron ini mampu menjadi tontonan nomor 1 pilihan favorit pemirsa televisi. Putri yang Ditukar pada akhirnya dinobatkan sebagai sinetron terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award 2011. Atta Larik juga turut terpilih sebagai aktor terfavorit, mendampingi Niki sebagai aktris terfavorit. Semua tampak bahagia, termasuk Sania Marwa yang diam-diam mulai jatuh hati pada sosok Atta Larik. Ustazah tolong aku! Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya aku bersyukur banget, aku senang, aku bangga ya. Karena perjuangan kita sehari kerjain 3 buku gak sia-sia lah. Kebayar, benar-benar kebayar, alhamdulillah capek semua hilang, semangat timbul lagi yang baru. Dan semoga harapan aku setelah acara Panasonic juga PD tetap menjadi nomor 1 di hati pemirsa. Iya, selama 14 tahun berkarir sebagai aktor, baru sekarang berada di sini. Ya luar biasa, ini overwhelming buat saya. Saya merasa sangat berlebihan buat saya karena saya sama sekali tidak mengharapkan apa-apa untuk menjadi seorang Prabu Wijaya di sinetron Putri yang Ditukar, sama sekali tidak. Saya hanya ingin melanjutkan hobi saya, profesi saya, ladang saya untuk mencari nafkah. Ternyata ya mendapat penghargaan seperti ini, wow. Berawal dari kekaguman, percik-percik cinta itu kian membara. Marwa terpikat oleh kebapaan Atta Larik, sementara Atta Larik tak kuasa menolak daya pikat Marwa yang sering menghujaninya dengan sejuta perhatian. Dia itu yang selalu menyegarkan saya di lokasi syuting. Di saat saya capek, di saat kita semua di lapangan itu capek, dia anaknya very funful. Dia selalu bisa mengambil momen di mana saya lagi pingin melupakan capeknya saya, suntuknya saya mungkin sama kerjaan ya, dia selalu bisa mencuri dan selalu bikin saya happy. Jadian untuk seriusnya Oktober tanggal 1. Jadi tanggal 1 is always our moment. Atta Larik sadar dirinya bukanlah seorang pemuda tanggung yang masih bisa berleha-leha dengan romantisme cinta. Usianya yang sudah matang membuat anak ketiga dari 8 bersaudara ini bergerak cepat. Ia langsung berinisiatif memperkenalkan keluarganya kepada keluarga Marwa sebagai batu loncatan untuk lamaran dan pernikahan.
Iya, baru personal. Perkenalan keluarga sudah. Kita sudah melakukan perkenalan keluarga, terus tenang saja. Tapi untuk memantapkannya lagi, perlu lagi proses lagi, seperti itu. Ya, insya Allah pasti akan mengadakan lamaran dulu, yang untuk memastikan tanggal nikahnya itu pasti ada. Lalu kapan hari bahagia itu akan tiba? Benarkah Februari tahun 2012 yang akan datang, Atalarik dan Marwa akan segera naik pelaminan? Kerancuan masalah tanggal nikah kita belum benar-benar sebut itu kapan sama sekali. Karena di sini adalah masih gimana kita itu lebih lagi, saya pribadi juga lebih dekat lagi sama Marwanya khususnya kalau mau ke arah sana. Kita harus melakukan proses pembicaraan yang lebih khusus lagi. Saya juga harus menempuh dan mendapatkan ya istilahnya sukaridonya orang tua dari Marwa juga dari orang tua saya, seperti itu. Jadi kesepakatan yang lebih dalam itu juga masih banyak yang belum diambil. Ketika Atalarik dan Marwa siap menikah, Nikita Willy justru harus mengurut dada karena cintanya dengan Bara Tampu Bolon berakhir di tengah jalan. Untungnya Niki bisa segera bangkit berbenah diri. Seperti apa Niki menata ulang kehidupannya pasca berpisah dari Bara? Nikita Willy sempat terbenam dalam kemasgyulan. Perpisahannya dengan Bara Tampu Bolon dengan cepat dihubung-hubungkan banyak orang dengan kehadiran pesepak bola Diego Michel. Untunglah Niki mampu menunjukkan kedewasaannya. Sekalipun sempat nelangsa, Niki mampu tegap berdiri bahkan mau berbagi kasih dengan anak-anak penderita kanker. Nikita Willy tertegun dalam diam. Hatinya miris melihat nasib para anak-anak penderita penyakit kanker. 2 hari lalu, di sela-sela waktu libur syutingnya, Niki meluangkan waktu untuk bertandang ke sebuah rumah singgah yang menampung para anak-anak penderita kanker. Sebelum sampai di tujuan, Niki pun tak lupa untuk mempersiapkan beberapa bingkisan kebahagiaan berupa makanan dan juga minuman bagi anak-anak penghuni rumah singgah tersebut. Selamat datang ini di apartemen aku. Dan sekarang aku lagi mau siap-siap karena aku mau pergi ke rumah kita. Itu adalah yayasan untuk anak-anak yang menderita penyakit kanker di Indonesia gitu. Dan mungkin kita bisa lihat persiapan-persiapannya. Yuk. Oke, mungkin untuk beberapa persiapannya ini ada bingkisan-bingkisan, beberapa bingkisan yang akan aku bawa nanti ke sana. 1, 2, 3 sampai 25. 19. Oke, pemirsa kabar-kabari, semua bingkisannya tadi udah dimasukin ke dalam mobil. Sekarang langsung aja aku dan rombongan aku berangkat ke rumah kita. Yuk! Usai rampung mempersiapkan segala keperluannya tersebut, Niki langsung menuju rumah singgah penderita kanker di kawasan Jakarta Pusat. Setibanya di rumah singgah, Niki pun langsung disambut senyum hangat anak-anak penderita penyakit berbahaya tersebut. Enak banget. Baru pertama kalinya sih aku bisa melihat sama anak-anak yang memang menderita kanker seperti ini gitu. Tapi aku senang banget karena mereka semua di sini tuh belajar, terus mereka punya aktivitas sendiri. Jadi mereka kayak ada semangat hidup lagi untuk melihat tetap belajar untuk masa depannya nanti juga. Niki memang telah menjadi salah satu artis tersukses negeri ini. Prestasinya di jagat hiburan patut mendapat acungan jempol. Kendati demikian, namun ia tidak pernah besar kepala dan lupa daratan. Ia selalu membumi. Bahkan ia tak pernah ragu untuk bersinggungan langsung dengan para anak-anak penderita kanker. Lihatlah bagaimana dengan senyum kehangatan, Niki mencoba menyemangati serta memeluk salah satu penderita kanker yang akan menjalani operasi amputasi pada kaki kanannya. Sembuh ya. Pasti sama aku. Hanya
Motor sayang dong. Kita atas. Atas nih, atas. Oke.